Dalam tutorial berikut, saya akan mencoba untuk memberikan gambaran bagaimana cara untuk membuat laporan realisasi atas insentif pajak yang diberikan bagi UMKM terdampak COVID-19. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 garis miring PMK 3 garis miring 2020 sudah memberikan insentif kepada pelaku UMKM, yaitu insentif berupa pajak penghasilan ditanggung pemerintah. Nah, insentif pajak ini akan diberikan selama periode April sampai dengan September 2020. Jadi dengan insentif pajak yang diberikan pada pelaku UMKM ini akan mendapatkan fasilitas berupa tidak perlu menyetor pajak penghasilan final ke kas negara. Dan apabila selama ini pajak final ini dipotong atau dipungut pihak lain, jadi dengan adanya fasilitas ini, maka pemungut cukup menyerahkan SSP atau e-billing untuk PPh final ditanggung pemerintah dengan memberikan cap bahwa PPh final ditanggung pemerintah X PMK nomor 44 garis miring PMK 3 garis miring 2020. Nah, tentunya tidak semua pelaku UMKM ini akan mendapatkan fasilitas insentif pajak. Tentunya yang akan menerima insentif ini hanya yang akan memenuhi syarat. Apa saja syarat-syaratnya? Yang pertama adalah memiliki peredaran bruto setahun tidak lebih dari 4,8 miliar rupiah. Itu yang pertama. Yang kedua, itu wajib pajak UMKM ini selama ini memilih dengan skema PP 23 tahun 2018. Artinya dikenakan dengan PPh final dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan. Syarat yang ketiga adalah wajib pajak UKM ini telah menyampaikan SPT tahunan yang terakhir, dan yang keempat harus mengajukan permohonan surat keterangan PP 23. Dan saya garis bawahi di sini bahwa untuk permohonan surat keterangan suket PP 23 ini paling lambat adalah diperoleh tanggal 20 Mei 2020. Bagaimana kalau setelah melewati tanggal 20 Mei? Ya tentunya sudah tidak bisa lagi untuk mendapatkan insentif pajak sebagaimana diamankan di dalam PMK 44 ini. Nah, jangan lupa yang terakhir adalah walaupun wajib pajak ini sudah memperoleh surat keterangan PP 23, tapi juga harus menyampaikan laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah setiap masa pajak. Jadi kalau ada dari April sampai dengan September, nah setiap bulan itu harus melaporkan laporan realisasi. Itu paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, dalam kesempatan berikut saya akan langsung tunjukkan saja. Jadi kita akan masuk ke akun pajak Bapak Ibu masing-masing. Jadi dipastikan nanti kalau sudah masuk mengisi nomor NPWP, kemudian password dan mengisi kode keamanan, pastikan masuk ke bagian profil. Nah, di bagian profil jangan lupa untuk klik bagian profil ini, kemudian aktifkan untuk e-reporting insentif COVID-19. Ini diklik. Kemudian lakukan untuk ubah fitur keamanan. Nanti akan segera terlogout. Nah, kalau tadi sudah mengubah untuk fitur layanan, selanjutnya kan akan terlogout otomatis. Nah, Bapak Ibu akan masuk lagi, login lagi dari awal. Nah, kalau sudah masuk di akun, masuk ke bagian layanan ini. Nah, di bagian layanan kita akan pilih bagian paling bawah. Ini sudah masuk untuk e-reporting. Jadi e-reporting insentif COVID-19. Jadi ini nanti kita akan klik. Nah, silakan untuk Nah, kalau tadi sudah klik fitur e-reporting tadi, kan sudah kita pilih, nanti akan ada form tambah. Nah, klik untuk tambah. Nah, kalau sudah ada tambah, nanti akan masuk ke bagian ini. Di sini ada jenis pelaporan. Nah, kita pilih saja. Sini. Kita pilih adalah realisasi PPh final DTP PMK 44. Kemudian kita akan lanjutkan.
Nah, tadi sudah, kalau kita sudah lanjutkan tadi, ada kode keamanan yang kita inputkan. Nah, ini akan masuk ke sini, ke bagian ini, untuk pelaporan realisasi PPA final DTP. Nah, pada bagian ini, kita lihat di sini, apabila kita belum mempunyai format Excel untuk laporan realisasi PPA final DTP, nah silakan unduh link yang ada di DJP ini, diunduh saja. Nah, kemudian harus diperhatikan adalah, ini adalah contoh penamaan file sesuai dengan format. Jadi di bagian awal, di 15 digit di awal, di sini adalah nomor NPWP dari wajib pajak. Itu bagian awal. Kemudian ada 2 digit masa pajak awal, kemudian yang C itu 2 digit masa pajak akhir. Jadi kalau untuk bulan April kita isi adalah 0404. Nah itu. Kemudian untuk selanjutnya ini adalah 4 digit tahun pajak, berarti tahun pajak adalah 2020. Selanjutnya adalah, ini kode pelaporan realisasi kita isikan dengan 01. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah kita lihat, apabila ini adalah pelaporan yang pertama, pelaporan pertama kita isi dengan 00. Tetapi apabila ada pembetulan yang pertama kita isi 01. Selanjutnya kalau ada pembetulan kedua kita isi untuk 02. Jadi harus diperhatikan betul yang di bagian ini untuk format penamaan file dari laporan realisasi. Nah, kalau sudah di sini kita tinggal saja lihat di sini masa pajak kita pilih, kemudian masukkan file realisasi yang tadi dan kita langsung submit. Nah, dengan kita sudah melakukan submit ini berarti kita sudah menyelesaikan satu tahapan dari pelaporan realisasi insentif pajak bagi PPA final ditanggung PPA final UMKM ditanggung pemerintah. Dan jangan lupa ini baru satu langkah saja. Karena apa? Karena ada 6 bulan, jadi setiap bulan kita harus melaporkan. Berarti kalau ada 6 bulan ini ada 6 kali untuk laporan realisasi insentif pajak. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa berguna bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.